moments later. Sistem pernapasan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan, aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangannya, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, berjalan, dan mengingat. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. 2. Sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Berikut adalah bagian-bagian sistem saraf manusia utamanya. 1. Otak. Otak merupakan pengendalian utama sistem saraf dan menjadi organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk otak besar, otak kecil, dan batang otak. 2. Sumsum tulang belakang. Setelah itu ada sumsum tulang belakang yang termasuk sistem saraf pusat. Ini merupakan saluran saraf yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Fungsi utamanya untuk menghantarkan sinyal-sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. 3. Saraf perifer atau bisa disebut peripheral nervous system (PNS). Sistem saraf perifer meliputi seluruh saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Struktur ini terbagi menjadi dua bagian utama. Sistem saraf somatik. Bagian ini bertanggung jawab atas mengontrol gerakan, sadar, dan menerima informasi sensorik. Sistem saraf otonom. Sedangkan saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar tubuh. 4. Saraf kranial atau bisa disebut cranial nervous. Sistem saraf kranial adalah serangkaian saraf yang langsung berhubungan dengan otak dan mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik di kepala dan leher. Ada total 12 pasang saraf kranial yang mengatur fungsi-fungsi seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan berbicara. Fungsi sistem saraf manusia: 1. Pengaturan gerak. 2. Mengatur panca indera. 3. Fungsi kognitif. 4. Regulasi emosi. 5. Pengaturan detak jantung dan pernapasan. 6. Mengatur sistem pencernaan. 7. Respon terhadap rangsangan. 8. Pengaturan suhu tubuh. 9. Mengatur keseimbangan tubuh. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin terdiri dari sejumlah kelenjar dan organ yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Hormon merupakan bahan kimia yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Zat ini juga berfungsi dalam membawa pesan melalui darah menuju organ kulit, otot, dan jaringan lainnya. Sistem endokrin pada manusia terdiri dari beberapa kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, adrenal, dan pankreas. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan hormon yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, fungsi seksual dan reproduksi, siklus tidur, hingga detak jantung dan tekanan darah. Contoh
hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin antara lain insulin, hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. 2. Adrenalin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan berfungsi untuk meningkatkan detak jantung, tekanan darah, serta mempercepat pernapasan. 3. Testosteron, hormon yang dihasilkan oleh testis pada pria dan ovarium pada wanita. Hormon ini berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria seperti suara yang lebih dalam dan pertumbuhan rambut wajah pada wanita. Testosteron membantu menjaga massa otot dan tulang. Fungsi utama sistem endokrin. 1. Kelenjar endokrin yang berguna melepaskan hormon ke dalam aliran darah. 2. Menghasilkan hormon endokrin yang membantu dan mengendalikan suasana hati, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, hingga mempengaruhi cara kerja organ, metabolisme serta reproduksi. 3. Mengatur hormon yang dilepaskan agar tetap seimbang, sehingga penyebarannya tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak gangguan. Kesehatan yang bisa terjadi pada sistem endokrin yaitu 1. Diabetes, 2. Gangguan tiroid, 3. Hipogonadisme, 4. Sindrom ovarium polikistis, 5. Osteoporosis. Sistem reproduksi pada manusia adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan manusia. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi internal dan eksternal yang berbeda pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari beberapa organ, yaitu 1. Ovarium, tempat pembentukan sel telur ovum. 2. Tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. 3. Uterus atau rahim, organ tempat janin berkembang selama kehamilan. 4. Vagina, saluran yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Sementara itu, sistem reproduksi pada pria terdiri dari beberapa organ, yaitu 1. Testis, organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epididismi, saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens. 3. Vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. 4. Kelenjar prostat, kelenjar yang memproduksi cairan semen. 5. Vasikula seminalis, kelenjar yang memproduksi cairan semen. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal terdiri dari beberapa bagian dan jaringan tubuh, yaitu 1. Tulang, berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. 2. Sendi, sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. 3. Otot, ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa merenggang dan berkontraksi saat tubuh bergerak. 4. Tulang rawan, sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. 5. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri dari atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi.
seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. 6. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal di antaranya: 1. Cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. 2. Kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. 3. Osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. 4. Gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitas, dislokasi sendi, nervus aleabo, dan nyeri sendi. 5. Gangguan pada sendi lutut meliputi cedera meniskus dan robekan pada ligamen lutut, masalah pada otot misalnya otot robek, atrofit otot, cedera hamstring, dan sarkonia atau berkurangnya massa otot akibat panuan. 6. Penyakit autoimun misalnya reumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, lupus. 7. Kanker otot misalnya penyakit kanker otot polos, leiomyosarkoma. Sistem respirasi adalah sistem organ yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Sistem respirasi manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Bagian-bagian dari sistem respirasi atas meliputi hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Sedangkan sistem respirasi bawah meliputi trakea bawah, bronkius, dan alveoli. Proses pernapasan dimulai dengan menghirup udara melalui hidung atau mulut. Kemudian udara masuk ke dalam trakea dan menuju ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen dari udara diambil dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan. Karbon dioksida kemudian diangkut kembali ke paru-paru dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi. Beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi pada sistem respirasi antara lain infeksi saluran pernapasan, asma, dan penyakit paru obstruktif kronik. Untuk menjaga kesehatan sistem respirasi dapat dilakukan dengan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh secara umum. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdiosinasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. 1. Jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. 2. Sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, pembuluh yang membawa darah dari jantung. Vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistematik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang menyangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Contoh penyakit kardiovaskular. Penyakit dapat muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem
kardiovaskular, terdapat beberapa penyakit dan penyebab yang dapat membuat penyakit yang membahayakan. Berikut ini adalah beberapa penyakit kardiovaskular. 1. Serangan jantung dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok atau bisa aktif maupun pasif adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. 2. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat 2 jenis stroke yang berbeda penyebabnya, stroke iskemik atau stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi akibat pendarahan di dalam atau di sekitaran otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi faktor risiko stroke. 3. Aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sleep apnea menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. 4. Gagal jantung. Yang menyebabkan terjadinya adalah jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan adalah tubuh, kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes, sleep apnea adalah beberapa faktor risikonya. Sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri. Pada gambar di atas ditunjukkan pada bagian atas dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. 2. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh. Serambi kanan, bilik kanan. Pada gambar di atas ditunjukkan pada bagian bawah, yaitu jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah bersih. Peredaran darah bersih membawa oksigen dari paru-paru menuju jantung, dilanjutkan ke seluruh tubuh. Paru-paru, jantung, serambi kiri, jantung, bilik kiri, seluruh tubuh. Pada gambar di atas, peredaran darah bersih ditunjukkan di sebelah kanan dan diberi warna merah. 2. Peredaran darah kotor. Peredaran darah kotor membawa karbondioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, dilanjutkan ke paru-paru. Peredaran darah kotor ditunjukkan pada sebelah kiri, diberi warna biru pada gambar tersebut di bawah ini. Seluruh tubuh, jantung, serambi kanan, jantung, bilik kanan, paru-paru. Berbagai organ sistem pencernaan manusia. Seperti yang telah disebutkan di awal, sistem pencernaan manusia akan mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi dan berbagai macam nutrisi seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Sistem ini sangatlah kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya, penting bagi kita mengetahui tentang organ pencernaan manusia berikut ini. 1. Mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. 2. Kerongkongan. Organ pencernaan manusia yang berikutnya adalah kerongkongan.
atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot terbentuk cincin yang disebut lower esophageal SPH. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke kerongkongan atau ke mulut. 3. Lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau disebut asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan makanan yang masuk ke lambung. Ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. 4. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum atau disebut usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. 5. Usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau disebut fases. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dalam tubuh. 6. Rektum. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjangan sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima fases dari usus besar ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air. 7. Anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat, gas, atau cair. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya fases, sementara itu sphincter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur dan sphincter eksternal berfungsi untuk menahan fases agar tidak keluar sebelum ke toilet. Fungsi dan anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun dan produksi limbah lainnya. Berikut ini proses dan cara kerjanya. 1. Darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. 2. Ginjal menyaring darah memisahkan racun dari nutrisi. 3. Vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. 4. Produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih. 5. Kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan.
6. Urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Berikut ini anatomi sistem perkemihan. 1. Ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. 2. Ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi. 4. Uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Sistem perkemihan pada pria laki-laki berbagai sistem kemih dengan sistem reproduksi. Uretra pria lebih panjang dari wanita karena memanjang melalui penis. Uretra pria memiliki panjang sekitar 18 hingga 20 cm dan berfungsi sebagai saluran umum untuk urin dan air mani dari tubuh. Uretra pria memiliki 4 bagian: uretra spons, uretra membrans, uretra praprotas, dan uretra protas, dan itu meluas melalui sphincter sujud internal dan eksternal, diafragma ureterial, kelenjar Chopras, dan seluruh panjang penis. Sistem kemih wanita. Kandung kemih dan uretra pada wanita tidak terhubung dengan sistem reproduksi. Wanita memiliki uretra yang sangat pendek yang panjangnya sekitar 1,5 inci. Uretra meluas hanya melalui leher. Kandung kemih, sphincter internal dan eksternal, dan diafragma urogenital. Infeksi saluran kemih sering terjadi pada wanita karena jarak dan pendek antara pembukaan urinal, anus, dan vagina. Apa perbedaan antara sistem kemih pria dan wanita? Pria memiliki uretra yang lebih panjang dibandingkan wanita. Ini karena uretra pria memanjang melalui penis. Satu-satunya fungsi uretra wanita adalah untuk mengangkut urin dari kandung kemih ke ruang eksternal. Namun pada pria, uretra terlibat dalam pengakuan urin dari kandung kemih ke ruang luar, serta ejakulasi cairan semen melalui uretra. Tidak seperti pada wanita, pada pria, uretra dianggap sebagai bagian dari sistem saluran kemih dan reproduksi. Lubang uretra pada wanita lebih dekat ke anus dibandingkan pada pria. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Penyakit yang mengintai. Banyak kondisi yang dapat mempengaruhi sistem perkemihan. Infeksi, penyakit, atau masalah dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring bertambahnya usia. Beberapa gangguan saluran kemih yang umum adalah: 1. Infeksi. Infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kandung kemih. Infeksi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. 2. Masalah struktural. Terkadang bayi lahir dengan cacat lahir yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi di kemudian hari. Prolaps kandung kemih dapat terjadi setelah kehamilan atau seiring bertambahnya usia wanita. Kandung kemih yang prolaps jatuh ke dalam vagina atau menggantung keluar dari lubang vagina. Terkadang masalah struktural memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah tersebut. 3. Batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika produk limbah dalam urin menggumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan menghalangi aliran urin.
4. Masalah buang air kecil seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Gejalanya bisa lebih buruk ketika batuk, tertawa, bersin, atau melompat. Kandung kemih yang terlalu aktif terjadi ketika kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk sering buang air kecil. 5. Obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat juga disebut benign prostatic hyperplasia atau BPH dapat menyumbat ureter sehingga lebih sulit untuk buang air kecil. Penyebab lainnya adalah masalah kehamilan dan gastrointestinal seperti penyakit Crohn. 6. Penyakit ginjal. Penyebab paling umum dari masalah sistem perkemihan ini adalah tekanan darah tinggi dan diabetes. Kondisi genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik menyebabkan kista berisi cairan terbentuk di dalam ginjal. Selain itu, overdosis. Hampir semua obat dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras saat menyaring limbah yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. 7. Sistisis interstisial. Penyakit ini menyebabkan peradangan, pembekakan, dan iritasi di kandung kemih. Obat-obatan dan terapi fisik dapat memperbaiki gejala penyakit ini. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya atau keringat dan atau lendir. Bagian sistem integumen pada manusia terutama terdiri dari kulit dan lampirannya. Organ ini adalah yang menutupi seluruh tubuh manusia dan terdiri dari 15% darinya. Ini dipisahkan menjadi 3 lapisan utama dan masing-masing dari mereka melakukan tindakan atau tugas yang berbeda. 1. Epidermis atau kulit air. Epidermis atau kulit ari adalah lapisan pertama kulit dan terdiri dari sel-sel tipe epitel. Ini bertanggung jawab untuk memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kulit. Itulah sebabnya ia bertanggung jawab untuk menjadi garis pertahanan pertama tubuh. Sel-sel yang membentuk lapisan ini disebut keratinosit dan bertugas memproduksi keratin. Ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu basal, berduri, granular, dan timbangan. Pada gilirannya itu adalah melanin yang merupakan bertugas memberikan pigmentasi pada kulit. 2. Dermis. Ini adalah lapisan berikutnya. Untuk epidermis ini dipisahkan menjadi 2 lapisan. Yang pertama adalah retikular dan yang kedua adalah papiler. Keduanya juga mengandung serat kolagen dan serat elatis. Di dalam lapisan ini adalah sebagian besar ujung saraf yang bekerja bersama dengan indera peraba dan juga kelenjar keringat, kelenjar sebaceous, dan pembuluh darah. Vasodilatasi dan vasokatisis terjadi pada lapisan ini. Gerakan ini mengatur aliran darah di kulit. 3. Hipodermis. Lapisan terakhir dari semua adalah hipodermis. Itu terbentuk dari jaringan lemak dan lemak yang memiliki fungsi mengisolasi tubuh sebanyak mungkin dari dunia luar. Pada gilirannya menyimpan sejumlah besar lemak untuk melindungi efek dari goncangan dan juga untuk menyimpan energi aksesori. Sistem integumen termasuk di samping kulit elemen-elemen lain yang bertindak bersamaan dengan itu untuk melindungi tubuh dan melakukan tugas-tugas lain. Ini adalah kuku, rambut, dan bulu atau rambut tubuh dan keringat, dan kelenjar sebaceous. Kuku adalah struktur yang dibuat oleh tubuh dari keratin dan melakukan 2 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk bertindak sebagai pelat pelindung di area jari dan kaki. Tanpa itu kuku akan menjadi area yang terlalu sensitif.
Yang kedua ini untuk membantu meningkatkan sensitivitas di ujung jari karena berfungsi sebagai penyimbangan jari, menghasilkan tekanan yang bertentangan dengan yang dihasilkan saat kita menekannya ke permukaan. 2. Rambut. Rambut ditemukan di sebagian besar tubuh kita dan membantu dalam berbagai cara tergantung di mana itu. Misalnya rambut yang ada di daerah tengkorak. Membantu mencegah radiasi matahari dari mempengaruhi area kulit kepala. Sementara di lengan atau kaki, mereka membantu untuk mengatur suhu tubuh. 3. Kelenjar sebaceus dan keringat. Kelenjar sebaceus dan keringat bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Ini adalah cairan yang melakukan fungsi ekskresi dan pendinginan. Dalam komposisinya adalah sejumlah besar racun dan zat pelindung tertentu yang melindungi tubuh dari mikroba yang berbeda. Kelenjar sebaceus bertugas mengeluarkan umpan yang merupakan semacam senyawa konsistensi berminyak yang memenuhi fungsi tahan air dan melumasi kulit dan rambut untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem perlindungan secara biologis yang ada di dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seseorang individu akan terhindar dari penyakit. Apabila sistem ini dapat bekerja dengan baik, maka seseorang akan terhindar dari serangan virus ataupun bakteri, bahkan dapat mencegah dari serangan kanker. Fungsi sistem imun. Suatu sistem dalam tubuh tentu memiliki fungsi masing-masing, sama halnya dengan sistem hormon pada manusia, dan berikut adalah fungsi dari sistem imunitas tersebut. Sistem pertahanan. Fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang dapat menular atau yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Macam-macam bakteri. Keseimbangan hemostasis. Hemostasis adalah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang terdapat dalam tubuh. Sehingga imunitas ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan hemostasis agar bekerja dengan baik. Perbaikan jaringan. Fungsi ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang sudah mati atau rusak dalam tubuh. Selain itu juga untuk mengeliminasi sel yang tidak normal. Pembagian sistem imun berikut adalah penjabaran dari masing-masing pertahanan tersebut. Pertahanan non-spesifik. Pengertian dari sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh dengan tidak membedakan antara mikrobia patogen satu dengan yang lain. Pertahanan non-spesifik ini terdiri atas pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Adapun ciri dari sistem ini adalah tidak begitu selektif, tidak dapat mengingat infeksi sebelumnya. Eksposurnya menjadikan respon yang maksimal. Terdapat komponen khusus yang dapat menangkal radikal bebas. Pembagian yaitu 1. Pertahanan fisik, 2. Pertahanan mekanis, 3. Pertahanan kimiawi, 4. Pertahanan biologis. Sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang peka terhadap patogen tertentu yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia setelah melewati sistem pertahanan non-spesifik. Adapun ciri dari sistem ini adalah sangat selektif, dapat mengingat infeksi sebelumnya. Reaksi antara semua benda asing berbeda-beda.
melibatkan antibodi dan membentukkan sel pembagiannya, yaitu 1. Limfosit, 2. Antibodi,